sebenarnya dalam negara hukum itu harus dibuktikan dulu bahwa konten tersebut melanggar hukum. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dalam konteks perdebatan kali ini, alih-alih memberikan keadilan dan perlindungan akan beredarnya berita palsu, kebijakan ini justru menghambat informasi yang merupakan hak dasar bagi setiap individu, serta mencederai asas keadilan sosial yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera kepada Dewan Juri serta pemerhati hukum yang adab dan bijaksana. Kami dari tim JK Start. Saya Laura Salsabila sebagai pembicara pertama, bersama dengan Lutfi Naufal Hafiz sebagai pembicara kedua dan Sekar Arum sebagai pembicara ketiga, yang mana pada kesempatan kali ini berdiri dalam tataran kontra dengan menolak mosi perdebatan, yakni pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoaks dan menjaga keamanan negara. Di mana tujuan kami pun jelas, Dewan Juri yang terhormat, yakni untuk menjamin marwah hak asasi manusia berupa kebebasan berpendapat serta mengakses informasi publik secara layak sesuai dengan yang termaktub pada pasal 28E ayat 3 serta pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada mosi perdebatan kali ini dengan mengamini adanya pemblokiran akses internet, justru hal ini berimplikasi kepada tercederainya hak asasi manusia yang ada. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena kebijakan ini nantinya pun akan mencederai kebebasan yang menjadi pilar dari berdirinya demokrasi. Hal ini pun secara jelas bertentangan dengan sila kelima pada Pancasila. Sebagaimana diketahui bersama bahwa berita palsu telah tersebar secara masif di internet dan media sosial. Lantas, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah dengan pemblokiran akses internet demi menangkal hal tersebut. Namun rupanya, pemblokiran akses internet bukanlah langkah efektif yang mampu menjamin terbendungnya penyebaran berita palsu. Tetapi, harus dipahami bersama Dewan Juri yang terhormat bahwasanya kami tidak mengesampingkan betapa urgensinya keselamatan bangsa Indonesia yang sejatinya pun merupakan kewajiban rakyatnya untuk melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman, salah satunya ancaman pemecah belah bangsa secara digital melalui penyebaran berita palsu. Namun, secara legalitas kebijakan ini pun tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Yang mana, marilah kita melihat dasar daripada kebijakan ini ialah salah satunya Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang tidak memiliki rumusan lebih spesifik terkait pelanggaran muatan informasi elektronik serta tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang akurat. Keberpihakan kami menolak mosi perdebatan kali ini dilandasi dengan perspektif pertama, yakni pemblokiran akses internet melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Yang nantinya, bangunan argumentasi ini akan dielaborasikan lebih komprehensif oleh pembicara kedua kami. Pun salah satu solusi yang akan dibawakan oleh pembicara ketiga kami, yakni berupa pembentukan Badan Siber Nasional dan langkah kerjasama dengan Dewan Pers. Dewan Juri yang terhormat, hingga detik perdebatan kali ini, kami dengan mantap dan bangga menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Seorang profesor studi media di New York University, Clay Shirky, menjelaskan bahwasanya media sosial dapat memperkuat demokrasi karena menyediakan saluran bagi warga negara untuk berbagi informasi. Maka dalam hal ini, pemblokiran akses internet oleh negara termasuk ke dalam upaya pelemahan demokrasi serta merampas hak-hak warga negara. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan mengelaborasikan bangunan argumentasi kami mengapa kami menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Terdapat dua pokok argumentasi yang kami bawakan. Yang pertama, pemblokiran akses internet merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, pemblokiran akses internet berdampak bagi masyarakat pada aspek ekonomi dan sosial. Memasuki argumentasi kami yang pertama, bahwasanya pada abad ke-21 internet menjadi alat yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, sehingga Dewan Juri yang terhormat pada pertemuan informal Asia Eropa ke-12 melahirkan sebuah konsensus yang mana perlindungan HAM juga harus diterapkan pada ranah online, bebas dari batasan-batasan dan mencakup semua jenis media. Selain itu, pada pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 ICCPR disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sehingga mengakses internet sama halnya dengan kebebasan berpendapat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu saja memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi fundamental lainnya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, jika terjadi pemblokiran akses internet oleh negara, maka termasuk ke dalam bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta hak asasi fundamental lainnya. Sejalan dengan pernyataan dari Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam yang menyatakan jika terjadi penyebaran hoax,
maka yang seharusnya diblokir adalah situs web yang bersangkutan, bukan dengan cara pemblokiran akses internet. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena pemblokiran akses internet hanya akan menciptakan ketegangan dan ketidakpastian di masyarakat, seperti yang terjadi saat pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Akses internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi, seharusnya Dewan Juri yang terhormat dijamin kelancaran aksesnya oleh pemerintah. Memasuki argumentasi kami yang kedua, bahwasanya pemblokiran akses internet berdampak bagi masyarakat pada aspek ekonomi dan sosial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, terdapat 26,2 juta unit usaha e-commerce yang akan terdampak jika terjadi pemblokiran akses internet. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Terbukti, menurut hasil riset oleh situs review VPN berdasarkan metode dari Brookings Institution, Indonesia mengalami kerugian sebesar 2,5 triliun akibat pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Tentu saja Dewan Juri yang terhormat, angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Maka dari itu, pemblokiran akses internet akan berdampak pada terhambatnya roda perekonomian. Sedangkan pada aspek sosial, pemblokiran akses internet akan berdampak pada terhambatnya layanan publik, karena mayoritas layanan publik di Indonesia sudah berbasis digital. Hal tersebut terbukti ketika terjadi pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Menurut Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lapatani mengatakan bahwasanya pelayanan publik di daerahnya terhambat akibat pemblokiran akses internet, sehingga membuat aktivitas surat menyurat dan pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menjadi terhambat. Tentu saja Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut membuat masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dewan Juri yang terhormat, melihat secara menyeluruh mengenai emosi perdebatan pada kesempatan kali ini, sejatinya pemblokiran akses internet bertentangan dengan asas Westminster Health Foundation. Mengapa demikian? Karena menurut Abdul Latif dalam bukunya Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwasanya dalam asas ini terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu prosedur, wewenang, dan substansi, yang mana berdasarkan asas tersebut jika pemerintah ingin melakukan pemblokiran akses internet, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, Indonesia belum memiliki payung hukum yang pasti mengenai pemblokiran akses internet. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pemblokiran akses internet bukanlah langkah yang tepat dalam rangka menangkal hoax dan menjaga keamanan negara, karena pemblokiran akses internet merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, argumen tersebut sesuai dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu menangkal hoax melalui pembentukan Badan Siber Nasional, melalui regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta melalui literasi digital yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini, kami tetap menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum dan martabat, perkenalkan saya Sekar Arum sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang mana pada konteks perdebatan kali ini menolak dengan tegas adanya mosi pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoax dan menjaga keamanan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami melandaskan bangunan argumentasi sesuai dengan pendapat seorang filsuf dari Inggris di abad ke-17 yang bernama John Stuart Mill, yang menyatakan bahwasanya semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam masyarakat, maka masyarakat tersebut semakin maju dan berkembang. Namun, sungguh sangat ironi Dewan Juri yang terhormat, manakala hal ini jika dihadapkan pada kondisi Indonesia pada saat ini, di mana pemerintah justru melakukan pemblokiran akses internet, yang hal tersebut dinilai mencederai hak-hak berekspresi dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, melihat perluasan dari adanya hak asasi fundamental yang berupa hak digital, haruslah mencakup 3 hal utama dalam konteks jaringan online. Yang pertama yaitu hak untuk mengakses informasi, yang kedua yaitu hak untuk berekspresi, dan yang ketiga yaitu hak atas rasa aman. Namun, dalam konteks perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, senada dengan apa yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dan kedua kami mengenai hak asasi manusia, maka kami pun kembali menegaskan bahwasanya pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoax dan mencegah keamanan negara justru mencederai pelaksanaan pasal 28F dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaan pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights atau yang biasa disebut dengan ICCPR, yang juga membahas mengenai hak asasi manusia.
juri yang terhormat, hal ini pun dinilai oleh the Southeast Asia Freedom of Expression Network atau yang biasa disebut dengan SafeNet, yang menyatakan bahwasanya kondisi pemenuhan hak-hak digital bagi pengguna internet di Indonesia berada dalam status waspada. Mengapa bisa dikatakan demikian Dewan Juri yang terhormat? Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2019 terdapat 3 kali pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka melakukan dan mencegah keamanan negara di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, alih-alih memberikan perlindungan, pemblokiran akses internet justru menimbulkan kericuan baru berupa ancaman dan demonstrasi dari pihak yang bersangkutan serta organisasi pembela kebebasan pers di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, fakta ini pun diperkuat dengan adanya implikasi dari daerah konflik, salah satunya di Papua yang dipertegas oleh Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Nomor Papua dan di Pertiapur yang menyatakan bahwasanya pemblokiran akses internet berimplikasi kepada komunikasi sebagai alat birokrasi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pembicara kedua kami Dewan Juri terhormat mengenai dampak sosial yang timbul akibat adanya pemblokiran akses internet. Tidak hanya SafeNet yang menilai demikian Dewan Juri yang terhormat, bahkan Majelis Hakim melalui putusan nomor 230 tahun 2019 PTN Jakarta menyatakan bahwasanya perbuatan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta keputusan Presiden Republik Indonesia yang memutus akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Hal ini membuktikan bahwasanya pemblokiran akses internet bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pemblokiran akses internet pada hakikatnya hanya mencegah penyebaran konten dari satu sisi saja dan tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Karena pada akhirnya, penyebaran konten hoax dapat tetap terjadi pada platform yang tidak dibatasi oleh pemerintah dan akan kembali muncul apabila pemblokiran tersebut telah dicabut oleh pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami hadir dengan beberapa solusi dan mekanisme yang ada untuk mengatasi permasalahan pada mosi hari ini. Dewan Juri yang terhormat, pertama yaitu dengan penyederhanaan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang tahun ini sudah masuk dalam program legislasi nasional di DPR yang berfungsi untuk melindungi hak-hak privasi pengguna layanan publik. Yang kedua yaitu dengan pembentukan Badan Siber Nasional yang berfungsi untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran hoax di Indonesia. Yang ketiga yaitu melalui kerjasama dengan Dewan Pers untuk memastikan bahwa perusahaan pers di Indonesia menjunjung tinggi kebebasan pers sesuai dengan kode etik yang berada dalam peraturan perundang-undangan. Dan terakhir yaitu dengan pelaksanaan literasi digital sehingga masyarakat dapat menggunakan internet secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum untuk membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami yang saat ini berdiri pada tataran kontra tetap menolak adanya mosi pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoax dan menjaga keamanan negara. Sekian dan terima kasih. Tibalah kita di akhir sesi perdebatan kali ini. Izinkanlah kami dari tim kontra untuk menarik benang merah dari hasil perdebatan yang telah kita lakukan. Kebijakan pemblokiran akses internet pada dasarnya berimplikasi kepada tercederainya hak asasi manusia yang ada, yakni hak asasi berupa kebebasan berpendapat serta mengakses informasi publik secara layak. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena kebijakan ini sejatinya telah menghambat akses informasi yang merupakan hak dasar setiap warga negara serta mencederai asas keadilan sosial yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyebaran berita palsu telah secara pasif beredar di dunia maya. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membendung penyebaran berita hoaks. Namun, strategi yang diberikan pun rupanya tidaklah solutif dan efektif karena dalam aspek legalitasnya, kebijakan ini belum memiliki regulasi serta prinsip pengaturan yang jelas. Karena pada akhirnya, penyebaran konten hoaks tetap dapat terjadi dengan mudahnya melalui platform lainnya. Pemblokiran akses internet justru berimplikasi kepada terhambatnya beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, yakni salah satunya dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, kebijakan pemblokiran berdampak pada terhambatnya roda perekonomian yang menyebabkan kerugian, yakni kepada para pelaku usaha yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk perniagaan. Dalam aspek sosial pun, kebijakan ini rupanya turut berdampak pada mati surinya layanan masyarakat yang berbasis digital. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan daripada pelayanan. Sehubungan dengan argumentasi yang sedari tadi telah kita bangun, izinkanlah saya untuk menegaskan kembali beberapa solusi serta mekanisme yang seharusnya bisa menjadi gambaran bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Yakni yang pertama,
dengan disegerakannya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP untuk melindungi hak-hak privasi pengguna layanan publik, serta yang kedua dengan pembentukan Badan Siber Nasional untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional, kemudian dengan melakukan kerjasama dengan Dewan Pers untuk memastikan kebebasan dalam pers, serta yang terakhir dengan pelaksanaan literasi digital yang bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan internet dengan bijak, sehat, tepat, dan patuh hukum. Dewan Juri yang terhormat, hingga detik perdebatan kali ini kami masih tetap dengan bangga menyatakan standing position kami berada dengan menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan kali ini, sekian dan terima kasih.